banyak hutang gara-gara takdir ya, rezeki kita seret gara-gara takdir, jadi orang miskin gara-gara takdir. Enggak ada. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat para pejuang Riyadhah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Balik lagi di channel YouTube aku, Ovi Somsi ya. Buat teman-teman yang baru gabung ya, selamat datang. Kenalkan aku Ovi. Jadi di konten YouTube ini tuh kebanyakan ngebahas tentang Riyadhah W40H, SY40H, sholawat pohon uang, sama sedekah subuh, dan sebenarnya masih banyak lagi ya. Atau teman-teman kalau seandainya mau silaturahmi nih ya, boleh langsung ke TikTok aku sama Instagram, karena di sana aku setiap hari ya, hampir setiap hari aku share testimoni dari sahabat-sahabat pejuang Riyadhah. Siapa tahu nih bakal jadi mood booster kalian buat semangat Riyadhahnya. Buat teman-teman yang sudah order buku RWL kemarin, baik di Shopee ataupun di TikTok Shop, makasih banget antusiasnya, karena setiap ready stock buku ini tuh nggak pernah mangkir lama di dua marketplace itu. Makasih banget ya. Buat teman-teman yang mau Riyadhah W40H tapi bingung, terus males juga scroll video aku karena udah terlalu banyak pembahasan tentang W40H, bisa beli buku ini ya. Ini buku panduan tentang Riyadhah W40H, dan banyak sih sebenarnya, bukan cuma W40H aja. Jadi teman-teman bisa langsung aja belajar di sini. Di buku ini udah aku ringkasin semuanya tentang W40H, tata caranya seperti apa. Terus ada game Riyadhahnya juga, ada jurnalnya juga ya, jurnal kalender yang teman-teman bisa pakai selama 1 tahun. Udah langsung aja ya order. Link Shopee-nya aku taruh di description box. Tapi kalau seandainya memang udah kehabisan, teman-teman bisa list order dulu di admin Syam Creative Design. Ilmu konsep rezeki ini kan menarik banget untuk dibahas dan dipelajari ya. Bahkan pertanyaan-pertanyaan aku dulu tentang rezeki itu kebanyakan aku dapetin jawabannya pas aku belajar ilmu konsep rezeki ini. Misalnya teman-teman pernah nggak sih kepikiran ngapain sih kita belajar ya, terus kita berusaha kerja di kantor, terus sekolah jauh-jauh, sibuk merantau dari kota satu ke kota lainnya untuk mencari nafkah. Kalau seandainya porsi rezeki kita 10, ya kita bakalan dapat 10. Terus ngapain kita sibuk-sibuk buat cari rezeki kalau memang rezeki kita itu sudah diatur sama Allah? Banyak orang yang bilang, ngapain sih ngoyo-ngoyo kerja, toh kalau seandainya kamu itu punya takdir kaya, ya bakalan kaya meskipun kamu tuh nggak kerja kayak gitu ya, terus nggak sibuk cari sana-sini. Kalau takdirnya kaya, yang bakalan kaya. Jangan pernah punya keyakinan seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kita seandainya ditakdirkan kaya, bakalan kaya meskipun nggak kerja, jangan percaya. Kenapa? Karena kata-kata yang seperti itu membuat kita malas buat ikhtiar, malas buat ngapa-ngapain, malas buat gerak, dan malas buat usaha. Endingnya kita nerima takdir yang sebenarnya bisa kita rubah. Dan aku nggak 1-2 kali sih nemuin orang kayak gini yang cerita, ya aku kalau seandainya jadi miskin ya udah miskin aja. Padahal situasi kayak gitu, takdir miskin tadi itu bisa kita rubah kalau seandainya kita mau ikhtiar. Kalau takdirnya lulus, ya meskipun kita nggak belajar, ya bakalan lulus. No, salah ya teman-teman ya. Semuanya itu harus kita rubah, harus ada usaha, harus ada ikhtiarnya. Penjelasannya seperti ini teman-teman. Jadi Allah itu memang ngasih takdir pada 2 tempat ya. Yang pertama takdir yang emang udah nggak bisa dirubah, mau sekeras apapun kita berusaha, takdir itu ya udah, kalau seandainya A bakalan A, kalau B yang bakalan B. Contohnya apa? Ya kayak kematian kayak gitu ya. Tapi kita bisa menentukan cara kita mati itu seperti apa, cara kita meninggal nanti itu seperti apa. Kita tuh bisa ngerubahnya, meskipun kita nggak bisa ngerubah yang namanya, misal kita matinya tanggal segini kayak gitu ya, terus kita mundur atau depankan, itu nggak bisa, karena itu udah termasuk dalam takdir yang sudah ditetapkan, nggak bisa dirubah. Takdir yang kedua adalah takdir yang bergantung pada kemungkinan tertentu. Maksudnya kayak gini, kalau seandainya kamu rajin belajar, maka kamu akan pintar. Kalau kamu rajin kerja, sering lembur, maka penghasilan kamu beda sama karyawan yang nggak pernah lembur. Orang yang malas kerja, rezekinya bakal beda sama orang yang rajin kerjanya. Bisa jadi karena dia rajin, akhirnya dia naik jabatan, ya kan? Takdirnya berubah, yang awalnya cuman karyawan biasa, pekerja biasa, akhirnya jadi general manager, jadi HRD, jadi CEO, karena dia itu rajin kerjanya. Jadi nggak ada ceritanya teman-teman ya, miskin itu gara-gara takdir, kaya gara-gara takdir, sehat gara-gara takdir, sakit gara-gara takdir, nggak dapat kerjaan karena takdir kayak gitu ya. Emang kerjanya udah begini, ya udah gini aja. Ya
aku pengangguran ya gara-gara takdir, emang takdirnya aja nggak dapat kerjaan, nggak punya duit, itu gara-gara takdir. Salah besar. Karena yang namanya rezeki itu ada di takdir yang kedua, takdir yang berdasarkan dengan kemungkinan. Selama ini kan kita selalu nih menyalahkan takdir kayak gitu ya. Ya udah, ini takdirnya, padahal kita sendiri yang buka pintu takdir itu. Sehingga apa? Allah itu mengantarkan kita ke takdir-takdir yang lain. Jadi stop ya teman-teman kalau selama ini kita bilang alibi takdir sebagai kemalasan kita buat cari kerja, kemalasan kita buat jemput rezekinya Allah. Udah berhenti ya, karena Allah itu nggak pernah yang namanya ngasih takdir buruk ke hambanya. Yang buka pintu takdirnya kita itu adalah kita sendiri. Jadi Allah itu cuman menyempurnakan ya, memberi jalan dan memudahkan apa yang sudah kita pilih. Misalnya ini ada 2 pintu takdir ya, takdir A sama takdir B. Nah, Allah itu udah menyiapkan sebenarnya takdir B yang terbaik buat kita, tapi kita pilihnya yang takdir A. Ya udah, karena kita udah maksa, terus kita milih ya si takdir A, kita masuk ke pintu itu, terus kita bertemu nih sama takdir-takdir yang lain. Masih bingung? Biar lebih gampang di sini aku mau ngasih contoh simpel tentang takdir ya. Yang pertama jodoh dulu, kedua rezeki. Nah, sebenarnya Allah itu udah menyiapkan takdir A nih ya, jodoh yang terbaik versinya Allah, yang sholatnya nggak bolong-bolong, ilmu agamanya bagus, pengertian, sabar, baik hati, pokoknya idaman banget deh pokoknya. Tapi karena kita belum berhijrah teman-teman, akhirnya kita salah nih, buka pintu takdir B ya, yang dimana takdir B itu adalah jodoh yang sholatnya juga bolong-bolong ya, satu frekuensi sama kita karena kita belum berhijrah, sering bermaksiat karena pacaran mungkin ya, terus ada di lingkungan toksik misal. Pas saat kita buka tuh takdir pintu B, maka kebukalah pintu takdir yang lainnya. Misalnya karena kita sudah salah pilih ya, ambil jodoh tadi, buka takdir jodoh tadi, pas kita nikah anak kita kurang pemahaman agamanya karena jodoh kita juga nggak suka belajar ilmu agama. Sholatnya bolong-bolong ya kan, nakalnya berlebihan atau rezekinya seret, rumah tangga kita kacau balau, pokoknya udahlah jauh dari takdir yang sudah dipersiapkan sama Allah tadi. Terus misalnya lagi masalah rezeki, sebenarnya Allah itu sudah mentakdirkan rezeki kita menjadi seorang CEO misalnya. Allah udah kasih nih, tapi kita salah buka pintu takdir, kita malah buka takdir B ya. Kita males-malesan kerjanya. Akhirnya kebukalah takdir B yang kemudian Allah antarkan ke takdir-takdir lainnya. Ya kalau seandainya kita malas cari kerjaan, endingnya apa? Pendapatan kita berkurang, kita aut-autan, susah, ngutang sana-sini, ya kan, bingung cari rezekinya. Coba kita nggak salah ambil takdir nih, kita ambil takdir A misalnya ya. Kita rajin, sekolahnya rajin, terus akhirnya dapat beasiswa, terus keluar dari sekolah, kita kuliah, terus di kuliahan ternyata dapat beasiswa lagi, kayak gitu ya. Akhirnya kita makin mudah nih belajarnya, nilainya bagus ya kan, karena rajin belajar akhirnya diterima di sebuah perusahaan, dan di perusahaannya juga karena kita rajin kerjanya terus kita diangkat nih jadi CEO. Jadi teman-teman hati-hati ya buka pintu takdir, karena kalau seandainya satu takdir aja kebuka dan itu salah kita ambilnya, maka kita akan bertemu dengan takdir-takdir yang salah lainnya. Nah terus gimana kak solusinya biar aku ini nggak salah ambil takdir yang udah Allah persiapkan? Nah di sini nih pentingnya kita belajar ilmu agama, terus kita belajar cara mendekatkan diri sama Allah. Karena apa? Setiap langkah kita akan dipermudah sama Allah. Kalaupun memang kita hampir nih salah ambil takdir buruk kayak gitu ya, takdir yang bukan dipersiapkan sama Allah, yang jauh dari ekspektasi kita, karena kita udah belajar ilmu agama, kita udah mendekatkan diri sama Allah, akhirnya Allah ridho, kita dijauhkan, ya kan? Dikasih petunjuk, bukan yang ini, kamu jalannya ke sini, kayak gitu. Ngomongin masalah takdir, karena aku sudah tahu ya yang namanya takdir itu ada dua, takdir yang dipastikan sama Allah dan gak bisa dirubah lagi, terus ada juga takdir yang berdasarkan kemungkinan. Makanya dalam segala hal aku beneran berhati-hati. Salah satu contohnya saat memilih perawatan tubuh. Nah ini dia, teman-teman udah pada tahu kan ya, sebelum-sebelumnya aku sering banget nih nge-review tentang produk-produk Scarlett. Alhamdulillahnya aku udah pakai produk Scarlett ini udah
hitungan 6 bulan kayak gitu ya, dan alhamdulillah ada efeknya ya, lumayan kulit aku tuh jadi lebih segar, lebih cerah, dan alhamdulillah ini ngebantu banget. Yang pertama di sini aku mau ngasih tunjuk nih ya, body scrub yang varian terbarunya pomegranate. Karena kemarin-kemarinnya aku alhamdulillah udah nyoba semuanya ya, mulai dari romansa, terus coffee, sama pomegranate. Dan pomegranate ini baru aja sih aku coba, dan nanti aku bakal ceritain gimana sih wanginya, terus bahannya seperti apa, cara pemakaiannya juga seperti apa. Buat teman-teman yang suka wangi-wangian segar tapi ada sedikit wangi parfum dan bunga-bunganya kayak gitu, bisa nih pakai varian pomegranate. Ini kalau menurut aku sih wanginya tuh lebih ke soft. Cara pakainya juga sama ya, kayak kemarin-kemarinnya teman-teman ambil secukupnya. Kayak ini di tangan kiri aku ya. Jadi langsung aja kalian scrub kayak gini, pijat-pijat secara halus. Ini benar-benar bagus ya bahannya karena mengandung glutathione sama vitamin E. Seperti yang kita tahu, yang namanya glutathione itu kan untuk mencerahkan kulit, terus vitamin E untuk menutrisi kulit kita. Step keduanya, setelah kalian luluran atau body scruban pakai varian pomegranate tadi, jangan lupa juga pakai shower scrubnya ya. Di sini aku pakai yang sama, satu varian pomegranate. Alhamdulillahnya produk body care dari Scarlett itu bisa digunakan untuk semua jenis kulit ya. Untuk shower scrub sendiri aku punya dua teman-teman, jadi pomegranate sama charming. Sebelumnya aku udah nyoba ini yang varian freshy, terus jolly, dan alhamdulillah itu memang wanginya segar banget. Pomegranate baru kali ini, jadi ini yang mau aku review ya, wanginya tuh seperti apa. Kalau untuk wanginya hampir sama dengan body scrubnya, dia itu lebih ke wangi floral dan fruity, segar dan wangi, harum plus parfum ya. Jadi teman-teman bisa nih pakai keduanya biar lebih maksimal lagi perawatan tubuhnya. Untuk bahannya sendiri dia itu mengandung glutathione, vitamin E, sama niacinamide. Step terakhirnya jangan lupa pakai body lotionnya. Ini produk favorit aku ya dari Scarlett, body lotionnya, karena memang pas setiap kali pakai itu langsung kelihatan hasilnya. Body lotion romansa ya, jadi wanginya dia itu floral fruity gourmand. Cara pakainya seperti biasa, langsung aja kalian aplikasikan ke tangan atau kaki kayak gitu ya. Udah langsung aja kamu ratakan ke bagian kulit. Ini langsung kelihatan loh hasilnya. Ini benar-benar keren banget produk dari Scarlett. Dan kalau aku udah pakai produk dari Scarlett, udah nggak butuh lagi ya namanya parfum, karena ini wanginya seharian. Dari kayak gini aja udah kelihatan nih tangan kiri sama kanan aku yang nggak aku pakein body lotion sama yang aku pakein body lotion ya. Nah tuh bisa dilihat bedanya. Ini yang nggak aku pakein body lotion sama scrub sama shower scrubnya juga. Dan ini yang udah aku pakein serangkaian body care dari Scarlett. Tuh gimana bedanya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi bingung cari body care kayak gitu, udah langsung aja pakai Scarlett karena ini udah terbukti banget ya, harganya juga terjangkau, terus variannya juga banyak, wanginya udah jangan ditanya lagi, bahannya juga berkualitas, isiannya juga banyak, jadi teman-teman jangan khawatir bakalan boros. Langsung aja ya order produk Scarlett, ini nanti aku cantumin ordernya di mana. Just langsung order. Nah itu aja dulu video kali ini, semoga apa yang aku sampaikan tadi, ilmu yang aku pelajarin tadi, terus aku share ke teman-teman, itu membuka mindset kita tentang takdir ya. Jadi nggak ada yang namanya takdir banyak hutang gara-gara takdir ya, rezeki kita seret gara-gara takdir, jadi orang miskin gara-gara takdir, nggak ada. Kalaupun emang ya kita berada di situasi itu kita sendiri yang pilih dan kita sendiri yang belum merubah konsep jika sama makanya tadi. Yuk mulai hari ini kita sama-sama ngerubah konsep jikanya tadi. Kita berusaha pol-polan gimana caranya kita menjadi lebih baik sehingga kita dipertemukan dengan takdir-takdir baik berikutnya. Tetap semangat ya riadohnya, jangan pernah bosan jadi orang baik dan jangan pernah bosan untuk istiqomah riadoh. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Makasih ya udah nonton videonya. Buat temen-temen yang butuh jasa desain logo, feed Instagram, flyer untuk promosi all shop jualan kamu, bisa langsung aja hubungin Instagram Syam Creative Design. Mau tanya-tanya dulu? Boleh banget.